warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di kegiatan kita hari ini. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan ini. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajak ibu-ibu semua untuk belajar bagaimana pentingnya mengelola keuangan bagi keluarga, ya, agar keuangan keluarga kita tetap stabil. Nah, di sini ibu-ibu semua kira-kira ada nggak permasalahan untuk keuangan keluarga? Misalkan bulanannya tidak cukup, atau hariannya ada yang kurang, atau biaya sekolahnya ada yang banyak menunggak. Kira-kira permasalahannya apa? Pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Masalah utama. Pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Nah, masalahnya ada di mana? Apa karena masalahnya pemasukannya kurang, atau pengeluarannya memang yang terlalu banyak? Pengeluarannya terlalu ugal-ugalan. Pengeluarannya terlalu banyak. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, mengelola keuangan keluarga, dan yang kedua, cermat meminjam dan menabung, serta yang ketiga itu memulai usaha. Nah, jadi dari sini untuk pembahasan kita yang pertama itu mengelola keuangan keluarga. Kita ada permainan. Permainan ini namanya menjadi orang Jepang, ya. Jadi untuk menjadi orang Jepang, di sini kan orang Jepang itu biasa kalau dipanggil itu terus dia jawabnya pasti dengan jawaban hai, kan gitu. Nah, itu kita lakukan permainan seperti itu. Jadi nanti untuk ibu-ibu berdiri, setelah berdiri nanti saya panggil untuk urutan nomornya. Dari sini urutan 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, ketika saya panggil satu angka, misalkan 2, merasa nomor 2 itu menjawab dengan hai sambil membungkukkan badan. Mengerti ya? Ya, kalau sudah mengerti, kita coba diri semua. Jadi urutan Bu ya. Jadi dari mulai sini 1, 2, 3, 4, dan 5, ya. Dihafalkan nomornya masing-masing. Ya, udah hafal ya? 3, 2, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 0. Kita duduk kembali. Terima kasih. Nanti kalau misalkan saya menyebutkan uang tidak cukup, maka ibu-ibu menjawab ya diatur dong, ya, dengan gayanya masing-masing. Ya, bisa dimengerti Bu ya. Saya akan membacakan sebuah cerita masalah yang dihadapi Ibu Lili, ya. Ibu Lili itu punya masalah keuangan. Setiap bulan Ibu Lili pasti kekurangan uang, ya. Kekurangan uang untuk belanja, kekurangan uang untuk ketika keluarga sakit dia harus minjem ke tetangga atau ke saudaranya. Kalau Ibu Lili itu sering boros karena dia tidak memikirkan mana kebutuhan, mana keinginan, semuanya yang pengen dibeli, semuanya dibeli, kan seperti itu. Akhirnya di akhir bulan dia sudah kehabisan uang, bahkan tabungan tidak ada, anak sekolah tidak kebayar, terus untuk biaya pas misalkan pas sakit nggak ada sampai dibeliin ke tetangga. Nah, seperti itu. Menurut ibu-ibu semua di sini, kesalahan dari Ibu Lili ini apa? Ada yang tahu nggak? Kesalahannya ya tidak
kesalahannya tidak bisa mengatur keuangan. Jadi kenapa dia tidak bisa mengatur keuangannya? Karena banyak yang diinginkan. Jadi antara kebutuhan dengan keinginan itu tidak seimbang. Artinya lebih mengedepankan kebutuhan apa keinginan, ibu-ibu? Keinginan. Lebih mengedepankan keinginan ya. Seharusnya apa yang dilakukan Ibu Lili? Menahan keinginannya dia. Menahan Keinginannya dia. keinginannya. Uang tidak cukup? Jadi atur dong. Nah, ibu-ibu udah berpengalaman nih untuk mengelola keuangan keluarga ya. Sekarang saya tanya Bu, untuk kebutuhan itu saya kasih contoh, misalkan pulsa itu kebutuhan apa keinginan Bu? Kebutuhan. Kebutuhan. Terus bayar listrik itu kebutuhan apa keinginan Bu? Kebutuhan. Kebutuhan. Kalau uang jajan anak, Kebutuhan. kebutuhan apa keinginan? Keinginan anak. Uang jajan anak itu kan bisa dikondisikan dengan keadaan keuangan kita. Kondisi keuangannya lagi nggak ada, bisa ditahan, ya kan? Itu kebutuhan apa keinginan Bu? Keinginan kan, bukan kebutuhan. Si anak minta tas baru, ini kebutuhan apa keinginan? Keinginan, karena keinginan dari anaknya, ya. Karena kalau masih mempunyai tas yang masih layak pakai, ini kan masih bisa digunakan. Untuk barang-barang seperti itu harus kita tentukan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kita harus mengedepankan kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan. Terus tabungan, ini kebutuhan apa keinginan Bu? Kenapa kebutuhan? Untuk saja jika ada sesuatu yang sangat besar. Oh iya. Jadi tabungan ini kebutuhan. Jadi kalau bisa tabungan ini kita itu tetap menabung Bu. Menabung berapapun, nggak perlu banyak menabung itu, yang penting rutin ya. Mau Rp1.000 sehari tapi konsisten ya, berturut-turut. Misalkan Bapak hariannya 100.000 misalkan, sehari dapat uang 100.000, jadi 10.000 ini harus ditabungkan ya. Satu hari itu menabung 10.000 sama suaminya. Terus ketika suaminya memberikan uang 100.000 untuk beli barang-barang yang kita inginkan, misalkan ingin itu yang nggak penting, misalkan jam tangan atau beli tas baru, itu artinya di situ kita lebih mengedepankan keinginan, akhirnya tabungan kita tidak terlaksana. Kira-kira sampai di sini ibu-ibu sudah paham semua atau belum? Sudah paham. Jadi nanti di rumah ibu-ibu dipraktekin dengan bapak-bapaknya ya. Bapaknya diajak nabung, berapapun itu nggak masalah Bu, mau 10.000, 20.000 semampunya, yang penting konsisten ya. Sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Ya cukup sekian. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari materi yang kita bahas tadi ibu-ibu? Udah cukup ya, paham semua? Jadi kalau udah cukup, saya cukupkan sekian pertemuan kita. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah SWT dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi